semua makhluk hidup di semesta ini, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia, dan yakinkan mereka semua bebas dari segala penderitaan. Yakinkan diri kita, tekadkan diri kita supaya selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk siapapun mereka. Yakinkan tidak boleh lagi ada makhluk yang terluka bertemu dengan kita. Tidak boleh lagi ada makhluk yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan kita, siapapun itu. Segala puji hanya milik Allah. Dia mengambil tempat tinggal di dalam diri kita. Dia tidak pernah mengabarkan dirinya di langit. Dia tidak pernah mengabarkan dirinya di gunung. Dia tidak pernah mengabarkan dirinya di luar diri kita. Dia memberikan alamat kepada kita dengan jelas. Aku selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Itu alamat yang Allah berikan kepada kita. Berarti rumah Allah yang sebenarnya tiada lain adalah tubuh kita sendiri. Sering-seringlah berkunjung ke dalam, meniti ke dalam diri, karena semua kebutuhan tentang hidup kita sudah disediakan di sana. Sumber kedamaian kita sudah disediakan di sana. Sumber keberkahan kita sudah disediakan di sana. Beruntung mereka yang sudah tahu kuncinya, sudah tahu caranya untuk bisa menemukan ruang suci dalam dirinya, ruang keheningan yang sejati sekaligus ruang keabadian. Karena mereka yang sudah bisa berkunjung ke ruang kesejatian, ruang keabadian, maka dia akan sudah menemukan keabadian itu sendiri. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita rasakan kehadirannya. Dia adalah energi tunggal di semesta raya yang meliputi seluruh bentuk, seluruh makhluk, termasuk meliputi diri kita semua. Dia mewujud dalam diri kita sebagai kekuatan yang maha lembut, yang mengendalikan seluruh sel dalam tubuh kita, mengendalikan nafas kita, mengendalikan jantung kita, mengendalikan aliran darah kita, mengendalikan seluruh sel dalam tubuh kita, mengendalikan seluruh organ dalam tubuh kita, dan kita sama sekali tak berdaya seandainya dia tidak bekerja di dalam diri kita. Dengan menyadari nafas kita yang dalam, dengan menyadari detak jantung kita, menyadari kekuatan Dia yang ada dalam diri kita, daya semesta yang mengalir dalam tubuh kita, maka kita tidak akan pernah merasakan ilusi keterpisahan dengan Dia. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya kajian kita hari ini membawa pencerahan baru, pengetahuan baru, kesadaran baru, sehingga hidup kita jauh lebih berkualitas dari yang sebelumnya. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bisa ditolak dalam hidup ini. Karena perjalanan hidup itu persis seperti perjalanan nafas kita. Nafas itu datang kepada kita. Dan saat kita masih diizinkan untuk hidup, kehadiran nafas itu tidak bisa kita tolak.
Selama kita masih diperankan sebagai kepanjangan tangan Allah dalam kehidupan ini, selama itu pula tugas kita cuma membiarkan diri kita dipakai oleh dirinya. Ada nggak yang bisa menolak nafas? Nggak bisa. Tetapi kita juga tidak bisa memaksa nafas harus masuk kalau izinnya sudah tidak ada. Makanya setiap sholat kita diajarkan satu doa, entah disadari atau tidak. Doa itu bagi saya sangat luar biasa, menenangkan. Allahumma la mani'a lima a'toita, wala mu'tiya lima mana'ta, wala roda lima qadoita, wala yanfa'udal jadi minkal jaddu. Sering baca doa itu? Hafal nggak doa itu? Ya kalau nggak hafal pasti nggak pernah baca ya. Bagi saya doa itu adalah doa kesadaran. Saya dari kecil kalau diajarkan doa sama orang tua pasti saya nanya, ini esensi doanya apa? Maka saya tidak pernah melepaskan doa itu. Karena di balik doa itu ada kata-kata yang indah. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, aku tidak bisa menolaknya. Dan jika Engkau tidak menghendaki, aku juga tidak bisa memaksanya. Wala yanfa'udal jadi minkal jaddu, tugasku adalah mengalir bersamamu. Mengalir itu berarti tidak memaksa. Makanya hidup itu mengalir, tersenyum, terima apa adanya. Persis seperti kita mengalirkan nafas. Sekali lagi saya mau nanya, sekarang Bapak Ibu sedang bernafas? Nafas. Nafas itu masuk dari ruang kosong, mengisi kekosongan, dan kembali ke ruang kosong, itu aja. Dari ruang kosong ini, ruang energi, dia membawa energi ke dalam, dan yang dibawa ke dalam itu bukan sekedar oksigen, jauh melampaui itu. Karena orang sering melihat dan terjebak di aspek luar, seolah-olah napas itu oksigen. Kalau napas oksigen ya setiap orang bisa pakai ventilator dong, dan gak mati-mati harusnya. Walaupun ventilatornya tetap ada, kalau izin hidupnya sudah tidak ada, tetap aja kan gak bisa hidup terus. Ulangi saya tanya, ada gak yang bisa menolak nafas? Gak ada. Nah, begitu napas masuk, bisa nggak napas ditahan lama-lama? Nggak bisa. Jadi itu simbolik sebetulnya. Yang datang, izinkan beberapa saat tinggal, dan setelah itu lepaskan, izinkan pergi lagi. Hidup begitu. Coba ya, orang yang ingin menjabat di posisi tertentu lama, susah kan? Jabatan itu datang tapi dia ikat lama-lama. Persis seperti orang ingin mengikat napasnya lama-lama. Gak kuat. Coba sekarang kita praktekkan ya. Coba pejamkan matanya sejenak. Yang di rumah boleh ikutan. Ya, biarkan dulu napas alami. Datang, tinggal, pergi. Datang, tinggal, pergi. Hadirlah sepenuhnya di sini saat ini sekarang. Lalu ketika kita menyadari nafas, ternyata pikiran kita juga langsung istirahat. Sesekali izinkan pikiran ini yang suka loncat ke masa depan dan masa lalu istirahat sesaat. Di balik napas itulah keheningan tinggal. Keheningan tidak tinggal di tempat yang jauh. Keheningan tidak tinggal di laut, keheningan tidak tinggal di gunung. Keheningan itu ya tempatnya di balik napasmu itu. Ketika kita menyadari kehadiran nafas, maka otomatis pikiran kita menjadi istirahat. Rasakan rasa yang jauh melampaui segalanya. Rasa kedamaian, rasa sejati yang sesungguhnya.
Bahkan di situ juga ada rasa keabadian. Sering-sering tinggal di tempat itu, kita menjadi sangat damai. Terasa bukan? Oke. Sekarang cobalah tarik nafas perlahan. Tarik lewat hidung. Tahan. Udah nggak kuat ya? Udah, lepaskan sedikit-sedikit. Oke, buka matanya, lihat saya semuanya. Tadi ada yang bisa nahan napas? Saya, udah mulai ada batuk-batuk tuh, indikator sama saya berarti udah harus dilepaskan. Kalau saya teruskan 5 menit, 10 menit nahan napas, bisa nggak? Nggak bisa. Apa isyaratnya? Apapun yang datang, nikmati sejenak, setelah itu lepaskan. Itu aja. Bisa nggak belajar dari nafas? Nah, berarti nafas itu pertanda kita masih hidup. Nah, sepanjang kita masih hidup, apapun yang datang, izinkan. Jangan ditolak seperti nafas masuk. Nah, ketika sudah masuk, nikmati aja ala kadarnya. Jangan melekat. Kan buktinya tadi tidak bisa nafas panjang, udah mulai batuk-batuk. Betul apa tidak? Jadi semua yang datang nikmati, setelah itu izinkan pergi. Gitu nggak hidup Bapak Ibu selama ini? Ya? Yang belum datang dipaksa untuk datang, setelah datang diikat habis-habisan.